Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Baik, perkenalkan nama saya Windarto ya. Saya merupakan dosen daripada program ilmu hukum pada Universitas Jambi ya sejak tahun 2009. Nah, bidang yang saya tekuni itu adalah bidang ilmu komputer. Namun ya, karena saya ditempatkan di Fakultas Hukum, maka saya mengambil kembali ataupun saya kuliah lagi ya, mengambil ilmu hukum untuk bisa ya menyertai daripada bidang pengajaran ya, penelitian maupun pengabdian. Baik, pada hari ini ya saya akan menyampaikan daripada teknik pengajaran yang selama ini saya lakukan di fakultas ya, di mana saya menggunakan teknik pengajaran dia ya, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Nah, pada kesempatan ini ya saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh selama di Fakultas Hukum ya, yaitu mata kuliah daripada kewirausahaan berbasis daripada teknologi informasi dan komunikasi dengan bobot 3 SKS dan terdapat pada semester 4. Nah, adapun capaian daripada pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama ya, diharapkan nanti mahasiswa mampu ya melaksanakan daripada fungsi organisasi ya, baik itu pemasaran, operasi, dan strategi pada level operasional di berbagai tipe organisasi. Yang kedua ya, capaian daripada mata kuliah ini yaitu diharapkan nantinya mahasiswa mampu mengidentifikasi daripada masalah manajerial, masalah hukum terkait daripada goodwill dan KI-nya, dan juga ya berfungsi sebagai organisasi pada level operasional serta mengambil tindakan solutif yang tepat berdasarkan alternatif yang dikembangkan, menerapkan daripada prinsip daripada kewirausahaan itu sendiri. Dan yang ketiga itu diharapkan nanti mahasiswa mampu berkontribusi di dalam menyusun rencana strategis daripada organisasi dan menjabarkan rencana strategi, rencana operasi, dan rencana organisasi pada level fungsional. Itu terkait daripada mata kuliah yang akan saya terangkan nanti. Kemudian deskripsi daripada mata kuliah kewirausahaan berbasis teknologi diharapkan nanti bisa memberikan pemahaman dan skill kepada mahasiswa untuk mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang usaha berbasis teknologi sesuai dengan bidang keahlian mahasiswa, serta mengembangkan daripada peluang usaha tersebut ya, bagaimana setelah mahasiswa nanti lulus daripada fakultas ini ya dan menjadi seorang sarjana ya, diharapkan nanti mahasiswa itu bisa terjun langsung ya mengembangkan daripada bakat-bakat yang ada, terutama di bidang kewirausahaan. Nah, tentunya mata kuliah ini juga menggabungkan ya antara teori dan prakteknya ya, secara terintegrasi di dalam pengembangan ide maupun peluang usaha. Dan dalam tahap akhirnya ya, mahasiswa nanti diharapkan mampu menuangkan daripada peluang usaha ke dalam bisnis yang efektif dan memiliki daripada nilai jual. Terkait daripada sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu
satu semester ini ya, di tahap awal ya kita akan melakukan yang namanya perkenalan. Dimaksudkan ya untuk membangun daripada keakraban dosen dan mahasiswa. Biasanya kalau tidak kenal makanya tidak sayang, tapi kalau sudah sayang jangan ditinggal ya. Yang kedua ya biasanya ya kita membuka diri untuk berdiskusi apapun itu bentuknya terkait daripada perkuliahan yang nanti akan kita lakukan. Nah, biasanya di dalam berdiskusi tentunya ya kita harus bisa memotivasi ya rekan-rekan mahasiswa untuk lebih belajar efektif, fokus dan lebih giat dan juga lebih serius. Kemudian selanjutnya dalam membahas kontrak ya perkuliahan, kita tentunya mempunyai kesepakatan terkait daripada perkuliahan agar nantinya bagaimana gambaran perkuliahan kita ke depannya di dalam satu semester. Nah, diawali daripada pertemuan penilaian ya. Di dalam sistem penilaian saya akan menjelaskan daripada penilaian di mana untuk penilaian dalam mata kuliah ini kita terdiri daripada yang pertama itu ada yang namanya ujian akhir semester. Ujian akhir semester itu bobotnya sekitar 35%. Kemudian ujian tengah semester bobotnya sekitar 30%. Kemudian ada tugas, kuis dan kehadiran maupun keefektivitasan daripada mahasiswa untuk mengikuti daripada perkuliahan ini. Lebih lanjut bahwa saya sampaikan di dalam perkuliahan ini kita berjumlah dosennya itu adalah jumlahnya adalah 3 orang dosen ya, di mana masing-masing dosen nanti akan mengajarkan daripada pertemuan 5 kali pertemuan daripada pengajaran. Nah, inilah ya terkait daripada gambaran perkuliahan kita di dalam satu semester. Nah, kemudian selain kita tahap pembelajarannya tatap muka, juga kita nanti akan menggunakan yang namanya media online ya. Media online kita bisa gunakan seperti mungkin Zoom ya, kemudian LMS ya. Dan diharapkan nanti kalian ya, rekan-rekan mahasiswa itu bisa berinteraksi melalui media itu ya. Nah, selanjutnya ya terkait daripada proses perkuliahan pengajaran dalam mata kuliah ini, maka ya kita akan sejenak menampilkan bagaimana proses pengajaran yang mungkin nanti akan saya lakukan. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait daripada pengenalan diri saya dan proses daripada perkuliahan yang akan saya lakukan. Untuk itu ya, selamat menyaksikan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Baik, rekan-rekan, hari ini kita akan membahas daripada kewirausahaan berbasis daripada teknologi ya. Tentunya kalau kita membahas daripada teknologi ya, teman-teman di sini ya sudah paham ya apa itu yang dikatakan dengan teknologi. Apalagi ya kalian ini adalah generasi Z ya. Generasi Z yang sekarang mau tidak mau, suka tidak suka itu ya, dengan menggunakan teknologi ya, kalian harus tetap mau ya. Baik, terkait daripada kewirausahaan sendiri ya, bisa dilihat dalam slide ini ya. Mungkin apa itu kewirausahaan dengan berbasis teknologi ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa kewirausahaan berbasis teknologi itu adalah seseorang yang membuat sebuah peluang usaha untuk memanfaatkan daripada teknologi yang sedang berkembang pada saat ini. Nah, sebagai contoh ya, kemarin kita menghadapi yang namanya
eh, COVID ya. Selama ini ya kita mesan semuanya menggunakan teknologi ya. Apa yang bisa dilakukan dengan teknologi? Nah, dengan teknologi ya, orang pada COVID ya, pada musim COVID itu bisa memanfaatkan daripada teknologi ya. Salah satunya mungkin kemarin berjualan itu dengan secara offline ya, tetapi sekarang bisa menggunakan yang namanya dengan online ya. Inilah kehebatan daripada teknologi tersebut. Kemudian apa kaitannya kewirausahaan dengan teknologi? Kenapa ini dikait-kaitkan? Ya. Nah, di dalam dunia bisnis modern sekarang ini, ya, kewirausahaan dan teknologi itu tentu berkaitan. Salah satu contoh ya, sekarang ya ojek itu nggak lagi offline, online ya. Kita mesan sesuatu sekarang bisa online ya. Makanya ya ada kaitan antara kewirausahaan dengan teknologi. Nah, berkaitan erat dan saling mempengaruhi. Nah, teknologi juga bisa membuka daripada peluang pintu terciptanya ya suatu bisnis yang baru, mempermudah daripada pemasaran dan pengembangan pelanggan serta meningkatkan daripada efisien daripada operasional. Nah, kalau dulu ya kita belanja ya harus ke pasar ya atau harus ke mall ya, dengan adanya teknologi ya kita bisa meningkatkan efisiensi daripada operasional tersebut. Nah, ini ya makanya hubungan antara kewirausahaan dan teknologi itu dia terkait ataupun kaitannya dan saling mempengaruhi. Nah, kita lihat kenapa sih kita harus belajar yang namanya kewirausahaan. Selama ini ya kita hanya belajar fokus kepada studi kita ya. Nanti keluarannya bagaimana? Output setelah kita ya kuliah sini apa bagaimana? Nah, saya jelaskan terkait daripada pembelajaran kewirausahaan ya, salah satunya agar memiliki daripada minat, kemauan dan kemampuan menjadi seorang wirausaha. Nah, dari sekarang ya tumbuhkan mindset kalian. Setelah lulus ini kalian mau kemana? Ya, apakah ingin menjadi seorang pengusaha ya, ataukah pengacara ataupun ya pegawai? Yang kedua ya, untuk memotivasi mendirikan sebuah usaha, terutama usaha kecil dan menengah. Yang ketiga, memahami dari teknik untuk mendirikan usaha, kemudian bagaimana kita bisa membaca daripada peluang usaha dan menjalankan usaha itu secara profesional. Lihat sekarang di sekitar kita ya, apa yang bisa kalian lakukan untuk membaca sebuah peluang usaha yang ada di sekitar lingkungan kalian ya. Nah, dari situ ya jalankan secara profesional akan mendapatkan daripada sebuah keuntungan. Kemudian mampu merancang rencana wirausaha ke depan dimulai dari sekarang. Jadi ya nantinya setelah belajar daripada wirausaha ya kalian juga bisa merancang ke depannya kamu mau menuju kemana. Nah, pertanyaan ini terkait daripada setelah Anda menyelesaikan pendidikan. Ya, kita selama ini mungkin berpikir setelah melakukan pendidikan S1 ini mau kemana? Apakah kalian akan mencari pekerjaan, menjadi seorang pegawai, atau menjadi seorang wirausaha dan menjadi karyawan sambil berwirausaha? Ya. Nah, ini tentunya menjadi pertanyaan yang akan Anda jawab ya. Dan mungkin ya pertanyaan ini akan dijawab daripada poin A. Ya, setelah ini mungkin kalian akan menjadi seorang pegawai, tapi tidak salahnya kalian akan mencoba menjadi seorang wirausaha juga. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, terkait daripada bagaimana motivasi kalian berwirausaha di
kalangan mahasiswa. Ya. Selama ini ya kita menjadi mahasiswa itu ya hanya mungkin fokus untuk belajar ataupun fokus nanti mungkin pengiriman misalnya uang itu dari orang tua ya. Jadi ya jangan berharap orang tua akan mengirim kita terus ya. Sejak menjadi seorang mahasiswa kita harus fokus terampil ya, memanfaatkan daripada motivasi ya. Kalau bisa ya motivasi kita menjadi seorang wirausaha di kalangan mahasiswa itu ya setiap tahun saya kira ya jumlahnya yang menganggur tiap tahun akan bertambah ya. Kalian sudah ini ya bayangkan berapa lulusan tiap tahun ya, universitas itu mengeluarkan lulusannya ya. Jadi ya kita harus bisa termotivasi untuk menjadi seorang wirausaha. Kita ketahui ya para jumlah pengangguran di Indonesia itu ya sekitar 10% itu adalah kaum intelektual ya, kaum yang dimana itu dia menyandang daripada gelar pendidikan perguruan tinggi. Nah, dari kasus tersebut ya, kita bisa mengambil kesimpulan siapa yang salah ya. Apakah mahasiswa itu sendiri atau orang tua atau pendidik yang mendidik kalian ataupun pemerintah? Kalian harus bisa memahami ini ya, apa penyebab 10% itu kaum intelektual itu ya menganggur di Indonesia. Nah, salah satu penelitian jawaban daripada hasil penelitian tersebut ya bisa dilihat bahwa katanya mahasiswa itu sulit untuk mau dan memulai daripada wirausaha dengan alasan kalian tidak diajari dan tidak dirangsang untuk berusaha sendiri. Kemudian didukung ya, tidaknya didukung oleh budaya masyarakat dan keluarga yang dari dulu selalu ingin menjadi anaknya orang yang bergaji ya. Nah tentunya ya ini adalah kebanggaan sendiri sebagai orang tua ya, setelah Anda lulus ya pastinya ya orang tua menginginkan Anda menjadi seorang pegawai, apalagi itu ya pegawai negeri ya. Kemudian para orang tua tidak mau atau kebanyakan tidak memiliki daripada pengalaman atau pengetahuan berwirausaha ya. Ya bagaimana ya kalau ini terkait daripada pengalaman berwirausaha seorang orang tua ya, mungkin anaknya ataupun adik-adiknya juga itu bisa mengikuti daripada jejak orang tua. Tapi kalau seandainya orang tua kita tidak mempunyai ataupun tidak berwirausaha ya mustahil kita juga akan tidak bisa berwirausaha. Nah ini ya dari hasil jawaban daripada penelitian mengapa ya 10% kaum intelektual itu ya menyandang penganggurannya itu menyandang daripada gelar pendidikan perguruan tinggi. Nah kita lihat lagi ya menurut Insinyur Ciputra ya. Nah ini alasan kenapa ya generasi muda itu saatnya untuk mengubah daripada pola pandang mereka ya. Selama ini kan ya kalian ataupun rekan-rekan sekalian ingin setelah lulus itu pasti akan menjadi seorang pegawai ya. Kemudian ya dengan menjadikan seorang wirausaha kita juga bisa untuk memajukan daripada perekonomian kesejahteraan daripada Indonesia ya. Kita ketahui kita membutuhkan sekitar daripada 4 juta wirausaha terutama yang inovatif ya, dan sekarang hanya 0,8%-nya aja daripada ideal daripada penduduk yang ada di Indonesia. Nah, ada 3 jenis wirausaha menurut Ciputra ya. Yang pertama disebut dengan necessity entrepreneur
yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan daripada kebutuhan hidup. Ya, selama ini kita lihat ya, apalagi pada zaman Covid kemarin ya, semuanya akan menjadi wirausaha karena adanya desakan daripada kebutuhan hidup. Ya. Kemudian yang kedua, jenis wirausaha kedua ya, replicative entrepreneur, di mana ini biasanya mereka yang melakukan berwirausaha itu cenderung yang meniru daripada bisnis yang sedang ngetrend sekarang ini ya. Kemudian yang ketiga, inovatif entrepreneur ya, berwirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dan kita bisa melihat daripada peluang usaha untuk meningkatkannya. Nah, ini terkait daripada jenis kewirausahaan. Nah, latar belakang kepada kewirausahaan sendiri ya, itu yang pertama agar mampu menatap masa depan yang lebih baik ya. Yang kedua, dengan adanya berwirausaha diharapkan seseorang mampu mendiri kemudian membuka lapangan kerja bagi orang lain. Nah, ini yang ketiga, bisa menjadi bos bagi usahanya sendiri. Ini yang diharapkan nantinya ya. Setelah ini kalian bisa menjadi bos ya, membuka usaha apa ya, membaca peluang situasi yang ada sekarang ini ya. Baik, ini terkait daripada latar belakang berwirausaha. Nah, ini ya masuk ke pengertian wirausaha sendiri ya. Pengertian di dalam wirausaha definisi tadi ya, orang yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan peluang bisnis ya, kemudian mengorganisasi sumber daya yang diperlukan dan mengendalikan tindakan untuk memulai dan mengembangkan mengelola usaha yang baru. Jadi menjadi wirausaha itu orang yang mempunyai kemampuan di dalam mengembangkan suatu bisnis. Lihat ya. Kemudian efisiensi daripada berwirausaha ya, ini terkait daripada kemampuan, semangat, sikap, perilaku ya seseorang di dalam menangani usaha ataupun kegiatan yang dimana mengarah pada upaya mencari, kemudian menciptakan dan menerapkan cara kerja teknologi pada produk yang baru. Nah, motivasi sebuah wirausaha adalah seseorang menjadi wirausaha karena didorong oleh keinginan untuk bebas, mandiri dan menciptakan kekayaan sendiri. Ya. Ini adalah ya motivasi berwirausaha. Jadi kita bebas. Ya, selama ini lihat ya. Orang-orang yang bekerja di instansi-instansi itu ya, lihat apakah bebas seperti orang berwirausaha? Saya rasa tidak ya. Karena ya kalau berwirausaha ya kita bosnya, bisa kita pelayannya ya, dan semua itu nggak ada yang mempengaruhi kita. Kapan kita mau buka usaha kita ya, kapan mau tutup itu terserah kita. Nah, ini adalah salah satu bentuk daripada motivasi berwirausaha. Nah, bagaimana ciri-ciri agar kalian bisa menjadi seorang wirausaha? Ciri yang pertama itu tentunya kreatif. Nah, kreatif itu berkaitan daripada kemampuan kita untuk berpikir di luar daripada kebiasaan ya. Menciptakan solusi inovatif untuk masalah-masalah yang ada. Jadi kreatif. Sebagai contoh ya, sekarang ini yang lagi ngetrend, ini lagi jualan apa? Ya, mungkin seblak ya. Kalau orang dalam bentuk kreatifnya itu bagaimana mendesain agar seblak tadi, orang pelanggan tadi bisa datang ke kita. Kreatif. Mungkin kalau mereka jualnya satu dapat es botol atau teh botol ya, kita dapat mungkin es cendol atau apa. Jadi itu kreatif kita dari bentuknya ya, dari kemampuan kita untuk menciptakan solusi-solusi yang ada. Kemudian berani mengambil resiko. Tentunya menjadi seorang wirausaha kita berani mengambil daripada resiko maupun tantangan yang ada ya.
Dan resiko itu mungkin ya belum tentu ataupun belum pasti ya, apakah nanti ya usaha yang akan kita jalankan ini akan terus berlanjut atau stuck berhenti di situ ya. Kemudian kepemimpinan di dalam berwirausaha, tentunya kita memiliki daripada seorang pemimpin yang bisa memotivasi orang lain ya untuk membuat daripada suatu keputusan maupun ya bisa mengelola tim itu dengan baik ya. Tanpa ada kepemimpinan seseorang, mustahil ya usahanya akan berjalan ya. Kemudian tekun di dalam berwirausaha ya, pantang menyerah ya, ulet dan tekun di dalam menghadapi tantangan usaha ya. Apa ya, kalau seandainya kalian baru menjalankan usaha ya, 2 hari berjalan mungkin sukses, 3 hari nggak ada yang beli, nggak ada yang apa ya, nggak ada yang pesan, sudah itu kalian udah nggak mau jualan ya, ya itu percuma. Makanya ya kalian harus tekun ya, ulet, pantang menyerah. Lanjut ke selanjutnya. Syarat menjadi wirausaha ini sebenarnya hampir sama dengan yang tadi ya. Nah, pertama itu adalah memiliki motivasi yang kuat. Ya, menjadi seorang wirausaha tentunya kita harus punya motivasi. Apa motivasi kita menjadi ya menjadi seorang wirausaha ya. Nah, ini bisa dilihat motivasi ini dapat berasal daripada keinginan untuk mencapai kemandirian finansial. Nah, dari situ bisa memenuhi kebutuhan aktualisasi diri dan membuka dampak positif bagi masyarakat. Nah, ini motivasi ya. Motivasi berarti keinginan itu dari kita motivasi kita untuk menjadi seorang wirausaha. Kemudian mengambil resiko, tentunya ini berkaitan daripada resiko-resiko yang akan kita jalani nanti ya terhadap usaha yang akan kita tekuni. Kemudian memiliki kreatif dan inovasi. Nah, kreatif inovasi tentunya ya mendatangkan hal-hal yang baru di dalam berwirausaha. Ya, kalau tadi saya berikan contoh ya, mungkin di samping jualan ini ya, kalian harus bisa melihat peluang apa yang dijual mereka ya. Kalau mereka bonus 1, kita bonus 2 ya. Jadi ini ya masuk juga kreatif ya. Kemudian memiliki disiplin dan kerja keras ya. Nah, inilah ya, untuk menjadi seorang wirausaha itu ya kita harus disiplin diri ya, jangan bermalas-malasan ya. Nah, ada kelebihan kebanggaan kita menjadi seorang wirausaha ya. Salah satunya menjadi seorang kebanggaan ataupun kelebihan kita menjadi seorang wirausaha, yang pertama itu adalah berkaitan dengan fleksibilitas. Nah, dalam fleksibilitas kita ini ya, dalam kesimpulannya tidak tergantung kepada siapa ya, baik itu menentukan ya jadwal, lokasi ya, dan gaya kerja bagaimana ya, itu fleksibel ya. Jamnya kita mau buka jam berapa ya terserah kita, karena kita bosnya ya, kita bosnya. Lokasinya di mana ya. Kemudian pengambilan keputusan ya, tentunya ini berkaitan daripada kebebasan untuk mendapatkan sebuah keputusan terkait daripada kepemimpinan. Kemudian potensi pertumbuhan kekayaan. Nah, dari sini ya, dari berwirausaha tentunya ya finansial dalam bentuk kekayaan kita bisa ya menentukan sendiri berapa banyak yang akan kita untungkan daripada berwirausaha. Kalau ke pegawai mungkin ya dia bisa kaya, bisa di KPK data. Kalau kita enggak ya, kepuasan kepribadian ya terkait daripada rasa pencapaian puas atau tidak. Baik, rekan-rekan sekalian, inilah ya mata kuliah kewirausahaan yang bisa saya jelaskan pada siang hari ini ya. Untuk kekurangan ya, ketidaksempurnaan saya di dalam menyampaikan materi ini, saya mohon maaf, dan kita akan ketemu minggu depan. Dan jika
kalian ingin bertanya ya dipersilakan, tapi kalau seandainya kalian malu-malu nanti kita bisa bertanya melalui e-learning ya. Saya bersedia untuk menjawab ya. Nah, baik, untuk perkuliahan hari ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.